Nama saya Virgo Reza. Saya lahir di Jogja dan saya diberi talenta lah, diberi kebisaan dari Yang Kuasa untuk dipercaya mungkin menjadi seorang perupa. Di sini saya akan berpameran menyuguhkan tentang karakter-karakter. Sebenarnya banyak ya hewan-hewan yang bisa diambil, tapi kenapa saya memilih burung? Karena saya lebih sering berinteraksi dengan burung. Saya merenung, saya survei, baru saya melukis untuk saya tuangkan di kertas saya. Hari ini menyuguhkan pensil drawing ya jadinya. Itu sebenarnya kenapa saya milih burung. Satu lagi ya, saya melihat burung itu sebagai binatang ya, sebenarnya semua binatang ya, tapi yang di sini burung lebih jujur daripada manusia. Jadi saya hanya simbol saja untuk burung-burung ini. Saya lukis dengan ada agak-agak surrealis ya sebenarnya ya. Jadi memang ada yang saya melihat terus saya kembangkan untuk menjadi hal-hal yang berbentuknya tidak seperti real burung yang asli, tapi orang tahulah, oh iki burung iki, tapi kok kayak gini. Nah itu spontan dari saya, dari mimpi-mimpi saya mengungkap dengan tema burung ini. Itu hanya sekedar simbol sebenarnya, simbol-simbol dari banyak, seperti gagak, seperti Garuda ya, itu punya filosofi sendiri-sendiri. Jadi hanya karakter-karakter saja yang saya gunakan, seperti apa dia marah atau apa seperti itulah. Jadi saya menampilkan karakter daripada burung ini seperti itu. Saya dikasih sama Tuhan ya. Saya dikasih sama Tuhan nyoh kebisaan kalau saya sebenarnya terlalu dikasih kepandaian lah. Kok kayak nyombong nih kepandaian. Enggak begitu pandai juga saya juga masih belajar. Jadi saya mengungkapkan bagaimana burung-burung ini saya expose lah untuk karya-karya saya. Saya dilahirkan sebagai seorang otodidak karena saya tidak mampu untuk sekolah dulu waktu kecil. Kepingin donon-donon ya dilakon, tapi memang saya dari kecil itu sudah seneng oret-oret ya, coret-coret ya. Jadi menggambar seperti itu. Karena saya lebih suka menggunakan pensil. Karena kalau menggunakan cat terus terang saya kurang ya, ada yang saya kasih cat sedikit-sedikit untuk aksen saja lah. Memang saya lebih nyaman dengan pensil seperti itu. Sebagai seorang otodidak saya lebih nyaman ke pensil drawing. Harapan saya supaya anak-anak atau teman-teman yang tidak bersekolah pun, maaf kalau saya keliru, tidak sekolah dari seni, masih bisa untuk menunjukkan keseniannya dalam berkarya seni rupa seperti itulah. Jadi untuk untuk edukasi lah saya. Loh, seperti aku bisa kok seperti ini sampai hari ini, dan mungkin juga bisa hidup dari situ. Semua, perkenalkan saya Purnama, mewakili teman-teman Bentara Jogja. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Mas Mike
yang nanti akan membuka pameran, lalu juga teman-teman seniman yang lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Mas Mika yang nanti akan membuka pameran, lalu juga kepada Mas Mehmet Hairul Slamet yang nanti juga akan perform, lalu tentu juga kepada para penulis. Di sini ada Pak Muksin MD dan Mbak Saida Ruslina. Nah, ini penulis muda yang saya kira bisa akan memberi warna pada dunia seni rupa kita. Terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat mengapresiasi pameran dan kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Pak Virgo Reza. Matur nuwun. Nah, ini kita menemukan satu seniman yang saya kira sangat penting untuk kita perhatikan sebagai bagian dari perkembangan seni rupa di Yogyakarta saat ini. Ya, meskipun demikian Mas Virgo ini ternyata belajar mandiri. Wah. Kita akan melihat rangkaian karya ada sekitar 50-an lebih. 50 itu yang di display saya tadi hitung, kemudian yang tidak di display artinya yang dikemas secara di meja gitu bisa lebih ya. Nah, ini untuk memberikan satu tanda konsistensi Mas Virgo terhadap proses berkaryanya. Meskipun sederhana dalam kertas putih gitu, kemudian menggunakan pensil ataupun arang, kita bisa melihat bagaimana kemudian kemampuan teknik dengan berbagai macam pola. Ada pola yang didusel, ada pola yang digores. Itu bisa kita lihat sebagai bagian dari upaya Mas Virgo menjalani proses kesenimanannya. Hari ini kita hidup berdampingan dengan teknologi non konvensional. Jadi ada banyak orang yang pandai membuat drawing tapi tidak di kertas, di screen monitor, yang kemudian segalanya bisa dibantu. Kalau miring ya dilurusin bisa gitu ya. Kalau ini kan nggak bisa, dan nggak bisa diubah atau dihapus dengan mudah. Sehingga ini adalah satu momen yang penting untuk masa depan, untuk melihat betapa hari ini yang mana digital, teknologi informasi sedemikian rupa, masih ada orang yang pandai seperti Mas Virgo ini. Akan dibawakan di pamerannya nanti. Saya akan meng-highlight satu hal saja, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Virgo Reza ini di dalam karya-karya seni drawingnya merupakan sebuah upaya untuk beliau melihat fenomena-fenomena apa yang terjadi di sekitarnya, terutama fenomena alam, ya Pak Reza ya, terutama hewan burung yang memiliki makna-makna dan karakter-karakter sendiri untuk selanjutnya dikembangkan oleh Pak Virgo Reza menjadi sebuah narasi baru dalam dunia fantasinya yang akan membawa kita menuju cerita-cerita yang fantasi yang sebenarnya tidak mungkin tapi bisa kita bayangkan akan terjadi itu. Lalu mungkin apa yang dilakukan beliau ini menciptakan sebuah sudut pandang baru untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita, untuk memprosesnya menjadi sesuatu yang baru, karya seni baru, terutama dalam karya seni drawing. Itu merupakan sesuatu yang diharapkan dapat memicu seniman-seniman lain untuk terus merespon apa yang terjadi, baik itu isu atau hal-hal yang sekitar di sekitar kita.
kasih. Saya Mius Pras, seniman muda Yogyakarta. Pertama saya apresiasi pameran drawing ini karena saya juga punya agenda pameran drawing tahun depan. Drawing memang menjadi kunci bagi seorang seniman, baik itu ya seperti tadi Pak Mike ngomong, seniman lukis, desain dan lain sebagainya, dan karakter si seniman itu akan terlihat dari garis yang dia goreskan di setiap perencanaan atau drawing yang dia kerjakan. Nah, saya melihat Mas Virgo Reza, karya-karyanya ini saya jadi teringat waktu saya masih SMP tahun 90-an, seniman Malioboro itu hampir-hampir stylenya seperti ini. Burung elang, awan, gumpalan asap, cahaya, dan permainan sapuan, konte, ataupun arang itu stylenya semacam ini. Jadi mungkin bagi sebagian seniman-seniman yang lebih senior dari saya, mungkin mereka bisa bernostalgia karena objek-objek dan drawing seperti ini sudah sangat susah dijumpai di karya-karya yang kontemporer hari ini. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, saya Yaya Maria, kebetulan dari komunitas Gores Warna. Ya. Saya ngeliat pameran emang suka ya, saya hobi banget lihat pameran. Selain untuk menambah wawasan, juga bisa untuk apa ya, referensi untuk lukisan-lukisan saya. Gitu. Jadi saya lihat lukisan ini menarik ya, dengan burung-burung yang jadi objeknya. Dan satu yang saya suka adalah burung phoenix itu. Saya dari tadi ngelihat ada beberapa phoenix ya lukisannya. Itu burung phoenix itu lukisan kayak tokoh burung yang jadi favorit saya. Kebetulan saya pernah lukis juga itu. Bagus, keren. Saya suka. Walaupun sederhana ya, ini kayak sketsa gitu, tapi secara keseluruhan menarik sekali. Ya, buat menambah wawasan saya juga. Gitu. Ya. Pameran drawing sangat menarik. Tekniknya, bagaimana drawing itu sudah matang dan senang dengan karya-karya menarik. Dan juga tema yang diangkat itu binatang yang tampil pada karya ini memang tidak sembarang binatang, tapi burung yang menurut saya yang paling menarik sekitar Raja Wali elang itu karena kalau dihubungkan dengan masa sekarang kan Raja Wali itu kan tahu badai datang tuh biasanya langsung terbang tinggi dulu supaya badai lewat di bawahnya, setelah itu dia bisa terbang di atas badai. Jadi mungkin pameran ini pesannya mungkin ya karena negara kita baru ada badai itu, bagaimana kita bisa tetap hidup di atas badai itu, pesannya gitu ya. Oh, kalau Mas Virgo Reza memang seperti yang dikatakan Pak Mike tadi, memang drawing sekarang kan saat ini kan berbarengan dengan era digital, sehingga banyak karya-karya yang dihasilkan selain dengan manual ya. Maka ketika masih ada karya seperti Mas Virgo Reza di zaman sekarang kan itu sangat bernilai bagi saya. Bagaimana tetap bertahan pada karya-karya yang manual, mengiringi bersaing dengan karya-karya yang non-manual itu. Oke, makasih. Nama saya Rika Amalia Putri. Saya mahasiswa program Magister Pengajian Seni Pertunjukan UGM. Kesan saya nonton pamerannya Pak Virgo ini, kesannya tuh seperti memberi kesan gagah atau kehebatan dari objek yang Pak Virgo ingin tampilkan, yaitu burung-burung. Pak Virgo banyak banget memunculkan objek fabel atau hewan, terutama burung. Nah, burung ini buat saya ini lambang kegagahan. Buat saya burung itu juga lambang kebesaran juga, ketika dia mengepakkan sayap itu juga menunjukkan lambang kebesaran. Mungkin juga Pak Virgo ingin memunculkan burung, terutama tadi saya banyak lihat burung elang ya, yang mirip dengan Garuda. Mungkin juga Pak Virgo ingin menggambarkan bahwa ini loh lambang negara kita. Lambang negara kita yaitu burung Garuda yang gagah banget. Itu dari saya. Selamat berpameran Pak Virgo. Karena penting banget pameran ini, karena jarang pameran yang mengangkat pensil ya, atau tadi Pak Mike bilang
drawing, karena ini kan kalau di tari ini kayak rantoyo, ini kayak dasarnya dari lukisan gitu, jarang banget di Indonesia. Pak Virgo idenya keren dan lukisannya juga keren. Selamat berpameran Pak Virgo.